Oke anak-anak, kita lanjut kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran matematika. Setelah tadi anak-anak sudah belajar apa? SBM dan PJOK ya, sudah belajar PJOK. Ingat jangan lupa PJOK tugas-tugas yang dikirim oleh Pak Perdin dikerjakan ya. Iya, dicek. Kan di situ semua nggak ada yang hilang materi kita. Itu enaknya kita di Google Classroom ini. Kamu cek setiap pembelajaran, siapa tahu kamu ada yang tertinggal, bisa kamu cek ulang ya kan? Jadi yang mana kamu yang tertinggal bisa kamu ulangi. Kamu lihat yang mana dia yang belum selesai. Ya, jangan cuek. Nanti bisa tinggal kelas kalau kamu nggak selesai semua ya. Terus jangan sepele. Nanti ujian kan gampang, bisa nyontek, bisa tanya orang tua. Kebayang nggak nilainya 100 semua, tapi pengetahuannya nggak ada? Hah? Enak ya kayak gitu ya. Nilai 100 tapi pengetahuan nggak ada. Jadi minta tolong Miss pesankan sama kamu semua jujur jadi anak ya. Lebih bagus kamu nilai 50 tapi kamu bisa pertanggungjawabkan. Daripada 100 tapi kamu nggak tahu apa-apa. Itu Miss tahu itu orang-orangnya. Bukan nggak tahu Miss. Buktinya kemarin kita pas Zoom itu ya, Miss tanyain kebanyakan diam, senyum-senyum semua. Giliran ujian 100 semua. Kan nggak masuk akal itu semua ya. Jadi tolong anak-anak dari kecil mulailah jadi anak yang jujur. Kalau kamu bohong-bohong, kamu sendiri yang rugi. Apalah artinya nilai 100 tapi pengetahuanmu nggak ada, ya kan? Oke, kita lanjut pelajaran kita matematika. Ini kemarin semua sudah dicatat ya. Kalau belum, tetap ingatkan kamu harus catat. Oke, kita masuk ke pelajaran kita tema 3 subtema 2. Miss hanya menjelaskan di sini ya. Pada hari Minggu, Edo membonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, coba lihat jarak-jaraknya. Saya ada di sini ya. Kemarin udah ada di catatan juga ini. Kalau ini kurang jelas gambarnya, bisa kamu lihat catatanmu lagi. Oke, lihat jaraknya. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km. 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Kenapa bisa kayak gitu? Karena yang kilometer dirubah menjadi meter semuanya. Sudah tahu belum? Kan kita sudah belajar tangga apa itu. Nah, hubungan antar satuan jarak kilometer dan meter. Nah, ini dia. Jarak adalah angka yang menunjukkan beberapa saat jauh suatu benda berubah posisi. Satuan jarak sama dengan satuan panjang. Jadi satuan jarak sama dengan satuan panjang. Apa aja itu satuan jarak? Yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, hitungannya ini jika turun satu tingkat, misalnya dari kilometer ke hektometer, turun satu tingkat, maka dia dikali 10. Tapi sebaliknya, kalau naik satu tingkat dari milimeter ke sentimeter, maka dia naik satu tangga itu dibagi 10. Jadi contohnya 1 mm itu sama dengan 1 per 10 cm. 1 dibagi 10 cm jadi 0,1 cm. Sama kayak kilometer tadi. 1 km kali 10 berarti 1 km sama dengan 10 hektometer. Oke, sampai situ paham ya. Udah pernah kita pelajari ini ya. Iya, ini hanya mengulang-ulang memantapkan semua materi-materi kita ini. Nanti kayak gini terus sampai kelas 6, itu juga yang diulang. Makanya Miss minta supaya kamu benar-benar paham, jangan nilai aja yang kamu harapkan. Nilai 100 pengetahuan gak ada, itu bohong, sama dengan bohong ya. Lebih bagus nilai 50 tapi hasil pengetahuanmu sendiri. Kamu bisa pertanggungjawabkan kemanapun kamu pergi, ya kan? Contohnya ini materi ini ya. Pas ujian atau latihan kamu selalu 100, tapi ditanya orang aja 1 meter berapa sentimeter, kamu nggak tahu, kan itu sama, itu nggak bisa bertanggung jawab namanya, ya kan? Jadi Miss minta supaya kamu jadi anak yang bertanggung jawab, pengetahuanmu harus sama dengan nilaimu, jangan nilaimu tinggi pengetahuanmu nggak ada, ya. Oke, kita lanjut.
Dari kilometer ke meter turun 3 tangga, maka dikali 1000. Karena satu tangga kan 10, 10, 10. Jadi 10 kali 10, 100 kali 10, 1000. Maka turun 3 tangga itu, jadi dikali 1000. Paham? Oke. Nah, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Ingat ya, jangan nanti nggak tahu. Nah, karena apa dia bisa sampai 1000? Karena satu langkah dikali 10. Dia sementara dari kilometer ke meter itu ada 3 tangga. Maka dia dikali 1000. Satu langkah itu 10. 10 kali 10, 100. Kali 10, 100 kali 10, 1000. Jadi itu ya. Oke, kita lanjut. Contohnya, nah, jarak rumah Edo yang tadi itu ya, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km, 300 meter, 5 km, 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, ini tanya tadi dalam satuan meter, maka yang kita rubah, yang tetap adalah meter, yang kita rubah adalah kilometer, karena itu yang berbeda ya. Nah, dari 5 km itu sama dengan berapa meter? Kalikan, tadi kan 1 km 1000 meter. Maka jika 5 km sama dengan 5 kali 1000. Jadi hasilnya adalah 5.000. Nah, yang 300 meter itu tetap karena yang diubah yang kilometer. Kita mengubahnya ke meter. Jadi jumlahkan 5.000 meter tambah 300 meter sama dengan 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Nah, jarak yang harus ditempuh oleh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, ini dua-duanya ini ya. 1.500 meter, kita rubah 1.500 meter. Pisahkan dulu 1.000 meter. 1.000 meter tadi sama dengan 1 kilometer. Maka 1.000 meter tambah 523 meter sama dengan 1 kilometer tambah 523 meter. Itu ya. Coba diulang-ulang, dipelajari, dipahami betul ya. Nah, pengukuran berat badan dengan satuan baku. Nah, untuk menentukan berat suatu benda dengan satuan baku dapat digunakan alat yang disebut timbangan. Yang ini kayaknya belum kita catat ini. Nah, jadi anak-anak kemarin sudah mencatat satuan jarak, hari ini kamu tetap catat pengukuran berat badan dengan satuan baku. Jangan bilang mencatat terus, mencatat itu adalah bagian dari belajar. Ya, karena semua orang selama masih hidup semuanya belajar. Nggak ada yang ahli. Ya, kenapa kamu harus menulis? Supaya tulisanmu makin rapi, makin cantik, dan kamu bisa menulis dengan cepat, rapi, cantik. Semakin banyak latihan, maka kita akan semakin bagus. Paham ya? Jadi untuk menentukan berat suatu benda dengan satuan baku dapat digunakan alat yang disebut dengan timbangan. Jadi alat mengukur berat itu adalah timbangan. Ada berbagai jenis timbangan sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Apa aja itu? Ayo. Nih, lihat. Jenis timbangan yang pertama nih. Kelas 2 udah belajar kita. Ini timbangan apa namanya? Timbangan beras. Timbangan ini digunakan untuk menimbang barang yang beratnya 500 kilo. Jadi kamu jangan naik ke situ ya kan. Manusia nggak ada kayaknya mesin yang 500 kilo ya. 100 kilo aja itu udah viral ya kan. Sering digunakan untuk menimbang beras, jagung, pupuk, dan barang sejenis lainnya yang memiliki bobot tinggi dan biasanya terbungkus oleh karung. Ya kan? Jadi ini adalah timbangan beras. Kemudian yang kedua ada timbangan, timbangan apa ini yuk? Timbangan kue atau timbangan duduk. Biasa digunakan untuk menimbang tepung, telur, atau gula. Jadi kamu jangan naik ke sini. Timbangannya ini paling tinggi 5 kilo ya. Kamu naik pula timbanganmu lebih dari 5 kilo. Bisa hancur itu timbangan ya kan? Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada timbangan bebek, timbangan pasar ya. Timbangan jenis ini biasa digunakan di pasar untuk menimbang buah, sayur, telur, tepung terigu, dan sebagainya.
Timbangan bebek memiliki anak timbangan yang beratnya berbeda-beda. Ada yang nilainya setengah ons, 1 ons, 2 ons, 5 ons, dan 1 kilo ya. Jadi dia berdasarkan timbangan itu. Kalau sudah pas dia timbangannya 1 kilo, berarti nanti dia akan berhenti, seimbang dia beratnya. Itu dia ya timbangan bebek. Ini udah jarang kita lihat sebenarnya ini. Ini timbangan zaman dahulu ya kan. Sekarang malah udah timbangan digital banyak ya. Oke, kita lanjut dengan timbangan apa ini? Ayo, timbangan badan. Ini baru timbangan badan. Kamu bisa nimbang di sini. Timbangan badan berguna untuk menimbang berat badan. Namanya pun timbangan badan. Oke. Kita lanjut, ada namanya timbangan neraca. Timbangan jenis neraca ini biasanya digunakan untuk menimbang perhiasan. Menimbang perhiasan, tahu perhiasan ya? Emas, perak, dan lain-lain ya. Ini dia timbangan neraca. Kemudian ada namanya timbangan dacin. Timbangan dacin ini timbangan yang dibuat dari kuningan. Timbangan ini seringkali digunakan untuk mengukur berat hasil pertanian seperti padi, jagung, buah dalam karung dengan cara digantung. Ada kali timbangan. Ini dia, coba lihat ya. Jadi dia digantung, masukkan ke guni, digantung, digeser-geser anaknya ini anaknya ya. Anak timbangannya. Geser-geser, kalau dia udah seimbang berarti itulah beratnya. Oke, kita lanjut. Ada namanya timbangan gantung. Timbangan ini hampir sama cara kerjanya dengan timbangan dacin. Digunakan untuk mengukur berat benda dengan cara digantung. Namun, sering digunakan untuk mengukur bobot benda yang lebih ringan dan posisi angka yang berbeda antara keduanya. Iya, karena kan dia kecil sama seperti timbangan kue itu. Jadi untuk beratnya dia digunakan untuk menimbang benda yang beratnya lebih ringan ya. Oke, lanjut. Ini adalah timbangan bayi. Ini sering kita lihat di rumah bidan ya. Timbangan ini digunakan untuk mengukur berat bayi, berat badan bayi. Ya, jadi bayi kan masih kecil tuh, jadi bisa dinaikkan ke dalam situ. Coba kamu naik ke situ, hancur ya. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Lihat nih, ada ini nampak ya, kilogram ya, 4 kilogram. Jadi satuannya ada kilogram. Kemudian hasil penimbangan suatu benda biasanya dinyatakan dalam satuan gram. Kilogram itu sama dengan hektogram dan hektogram. Kilogram atau ini kilogram sama, salah ya ininya ya. Kg ya di dalamnya kg dan hektogram adalah Hg. Di Indonesia 1 hektogram ideal dengan 1 ons. Ya, jadi 1 hektogram itu sama dengan 1 ons ya, 1 ons, 100 ons baru 1 gram. Ya kan? 10 ons ya. Kemudian kita lanjut. Paham sampai situ anak-anak? Hubungan ketiga satuan berat tersebut adalah sebagai berikut. Lakukanlah percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kilo dan 1000 kilogram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Coba kita cek. Apakah menunjukkan berat yang sama? Coba lihat nih. Perhatikan gambar di atas. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram 10 ons ya. Gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kemudian gambar 3 menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Iya, salah tadi Miss ya. 100 gram. 1 ons itu sama dengan 100 gram. Jadi 100 gram itu 100 gram sama dengan 1 ons, jadi kalau 1 kilo sama dengan 10 ons ya. Oke. 1 kilo sama dengan 10 hektogram atau 10 ons sama dengan 1000 gram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. 1 ons itu sama dengan 100 gram ya. Oke. Cara membaca berat benda menggunakan beberapa jenis timbangan berikut. Yaitu, coba kita lihat,
timbangan kue. Ini timbangan kue contohnya. Kemudian coba lihat, ini dia caranya ya, masukkan dia kue atau tomat ini ya, tomat ini ke atas timbangan, ke piringan timbangannya. Kemudian lihat ini garis merah, berapa dia? Ini ada kayaknya ini 500 gram, 600 gram, berarti ini kayaknya 700 gram ya. 700 gram, coba kita lihat berapa penjelasannya. Oh iya benar, 700 gram. Oke. Jadi gitu cara melihatnya ya. Anak-anak tahu nggak ya? Kayaknya belum ya. Nanti kalau udah mama-mama sama bapak-bapak sering belanja ke pasar tahu. Tapi karena ini udah belajar, kamu sudah kenal gitu ya, sudah mengetahui, mengerti. Kalaupun menggunakannya kurang paham atau melihatnya kurang paham, yang harus kamu pahami adalah perubahan dari kilogram ke gram, gram ke ons, ya kan? Itu yang harus kamu ingat. Nah, kita lanjut. Timbangan bebek. Nah, seperti ini cara timbangan bebeknya nih. Nih, dinaikkan, dinaikkan bawang ke apa ini namanya ini? Kepiringannya ini ya, sama kepiringan juga ini, mangkok apanya nih. Kemudian dilihat, anak timbangannya dilihat. Yang ini kan anak timbangannya 1 kilo, yang satunya 5 ons. Berarti beratnya sama dengan 1 kilo 5 ons ya. Oke. Coba kita lanjutkan. Timbangan berat badan nih. Ini kalau ini kayaknya anak-anak tahu ini karena sering kita nimbang ya. Coba lihat. Nih, berarti berapa berat anak itu? Wow. Wih. Anaknya gemuk berarti ya. Iya, jadi dia ada timbangannya 100 kilo, ya ampun. Iya, 100 kilogram. Siapa yang beratnya 100 kilogram? Ada? Nggak ada ya. Ini saja yang gemuk nggak nyampe 100 kilo ya. Oke, kita lanjut. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Shalom.